Dom Safian. Selamat pagi anak-anak, kita jumpa lagi dalam pembelajaran IPA KD 3.4 yaitu struktur tubuh tumbuhan. Sekarang saya berada pada Taman Taksonomi. Kita akan belajar tentang tumbuh-tumbuhan yang kita gunakan media untuk belajar. Mari kita masuk ke Taman Taksonomi. Sekarang saya berada di Taman Taksonomi SMP PL Domenico Savio. Di sini terdapat berbagai jenis tanaman, baik tumbuhan dikotil, monokotil, tumbuhan perdu, ya, tumbuhan dari tanaman-tanaman hias yang kita koleksi yang digunakan dalam pembelajaran IPA. Ada berbagai macam jenis tanaman palem. Nah, di sini ada juga berbagai macam tanaman dikotil monokotil. Ini kelapa, termasuk tanaman monokotil, dan juga berbagai macam tanaman anggrek, juga monokotil. Ada banyak berbagai macam jenis tanaman anggrek di sini. Kebetulan ada yang sedang bunga anggreknya, bagus sekali. Ya. Kita akan belajar materi KD 3.4 tentang struktur tumbuh-tumbuhan. Kita menggunakan media pembelajaran dari lingkungan sekitar kita. Ini kebun dari sekolah SMP PL Domenico Savio. Saya akan mengambil contoh salah satu dari tanaman yang ada di sini. Ini adalah contoh tanaman. Tanaman ini memiliki organ inti. Organ inti tanaman terdiri dari daun, kemudian batang, dan akar. Selain dari organ inti, tanaman ini juga memiliki organ yang lain, yaitu bunga, buah, dan biji. Yang pertama adalah organ daun. Daun adalah bagian dari tanaman yang biasanya menempel pada batang, ranting, atau dahan. Daun ini fungsi utamanya adalah tempat terjadinya proses fotosintesis. Yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian dari tanaman yang biasanya tegak di atas tanah. Batang ini berfungsi untuk menegakkan tanaman, memberi bentuk dari tanaman itu sendiri, dan juga menyalurkan sari makanan ke daun. Sedangkan akar adalah bagian tanaman yang berada di dalam tanah. Kalau kita lihat tanaman ini, akarnya ini ada satu tanaman pokok yang masuk ke dalam tanah. Maka tanaman yang demikian ini adalah tanaman dikotil. Nah, kita bisa membedakan ini tanaman dikotil atau monokotil berdasarkan daun, batang, dan akarnya. Kita lihat dari daunnya. Ini adalah tanaman namanya pepaya Jepang. Kita lihat tulang daunnya. Pepaya Jepang ini adalah bertulang daun menjeri. Maka ini termasuk golongan tumbuhan dikotil. Kemudian ini adalah tanaman dari rambutan. Kita lihat tulang daun dari tanaman ini namanya bentuk tulang daun menyirip. Ini juga termasuk golongan tumbuhan dikotil. Kemudian berikutnya ini ada ketela pohon. Coba kita amati sesama bahwa tulang daun dari tanaman ini adalah menjari. Karena menjari ini juga termasuk tumbuhan dikotil.
Nah, sekarang saya akan melihat untuk tanaman yang lain. Nah, ini rumput. Rumput ini termasuk dari suku Gramineae. Kalau kita lihat bagian-bagian ini, kita lihat akarnya ini tidak ada akar pokoknya, tetapi menyebar di permukaan tanah. Karena akarnya menyebar di permukaan tanah, ini tergolong tanaman monokotil. Sedangkan tulang daunnya ini sejajar. Suku Gramineae, padi, jagung, rumput, ini termasuk golongan tumbuhan monokotil. Jadi tulang daunnya sejajar. Kemudian ini juga ada tanaman lagi. Ini, ya kita lihat. Ini tanaman palem. Tanaman palem ini juga memiliki tulang daun yang sejajar. Maka ini juga termasuk golongan tumbuhan monokotil. Ya, demikian anak-anak, kesimpulannya tumbuhan dikotil dan monokotil itu bisa dilihat ciri-cirinya dari tulang daun. Tumbuhan dikotil memiliki tulang daun menjari dan tulang daun menyirip. Sedangkan monokotil memiliki tulang daun yang berbentuk sejajar atau melengkung. Contoh yang melengkung misalnya itu adalah melati air, daun sirih. Ini adalah tipe melengkung. Nah, untuk lebih lanjutnya, untuk melihat penampang melintang batang, kita bisa belajar lebih lanjut. Nanti kita ke laboratorium biologi untuk melihat struktur penampang melintang batang dari tumbuhan dikotil dan monokotil. Organ tanaman selain organ inti, yaitu akar, batang, daun, ada organ yang lain, yaitu bunga, buah, dan biji. Yang ada di depan saya, yang sekarang saya pegang, ini adalah bunga tunggal. Karena satu tangkai hanya ada satu bunga. Sedangkan bunga yang berikut, bunga ini disebut bunga majemuk karena dalam satu tangkai ada lebih dari satu bunga. Nah, ini bunga dari tanaman bougainville. Organ berikutnya adalah buah. Buah, ini contohnya, ini adalah buah dari tanaman sawo. Buah ini terjadi diawali dengan penyerbukan. Setelah penyerbukan terjadilah pembuahan. Bagian bunga yang namanya bakal buah akan menjadi buah, bakal biji akan menjadi biji. Jadi biji ini berada di dalam daging buahnya ini, ya, karena biji terdapat di dalam daging buah, biji tertutup oleh daging buah, maka tanaman ini disebut dengan tumbuhan berbiji tertutup. Kalau ada biji yang terbuka, tidak tertutup oleh daun buah, maka disebut golongan tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semangat, selamat belajar, jaga kesehatan. Sampai ketemu pada pokok bahasan berikutnya. Tuhan memberkati.